Materi kita adalah operasi aljabar. Fungsi ya. Nah, kalau operasi aljabar bisa bentuknya penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, sekarang yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau kita padukan ya, F ditambah plus minus ya, G, X. Ini bisa dinyatakan dengan Fx plus minus Gx. Nah, jadi domain hasil penjumlahan ini bisa dinyatakan dengan domain hasil ya. Domainnya adalah hasil dari irisan G dan domain F ya. Sekarang yang kedua, perkalian dengan skalar. Jadi misalnya F dikalikan dengan K ya. Fx dikalikan dengan K sama saja dengan Fx. Otomatis domainnya adalah milik di F ya. Domain si Fx ya. Kemudian yang ketiga, perkalian fungsinya. Fungsi ya. Berarti fungsi dengan fungsi. Berarti F kali G, X itu bisa dinyatakan dengan Fx dikali Gx. Otomatis ini bisa dinyatakan dengan X-nya adalah elemen di F irisan di G ya. Atau bisa saja X-nya memiliki daerah yang baru. Daerah baru ya, daerah asal yang baru ya. Daerah asal yang baru. Nanti kita cek ya. Bukan hanya di F irisan di G ya. Sama saja dengan yang keempat, pembagian. Pembagian fungsi, maka ini dapat dinyatakan F per G X seperti ini, bisa dinyatakan Fx per Gx, di mana syaratnya Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ingat, kalau pembagi tidak boleh sama dengan 0. Berarti X elemennya bisa jadi berupa di F irisan di G ya. Atau mungkin saja ada X ketemu daerah asal yang baru. Oke ya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Nah, fungsi Fx itu adalah X pangkat 2 plus 3X. Kemudian yang Gx itu adalah 2X ditambah 6. Tentukan A, F plus G, X, yang B-nya F min G, X, C-nya F kali G kali X, dan yang D-nya adalah F per G, X ya, oke ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau Fx ini semua bilangan real memenuhi syarat. Berarti di F itu adalah X elemen real ya. Kemudian di G juga elemen real. Kalau kita iriskan di F irisan DG pasti juga elemen X elemen real ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba yang pertama dulu kita gabungkan kita gambarkan ya. Gambar Fx sama dengan ini ya, kita gambarkan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Kalau kita memotong sumbu X berarti X kuadrat ditambah 3X itu sama dengan 0. X dikeluarkan ya, kita faktorkan. Jadi X yang pertama adalah 0, X yang kedua adalah min 3. Kemudian karena tidak ada C-nya berarti dia memotong 0,0 ya, sudah tahu ya, sama berarti ke arah sini min 3. Nah, sekarang kita cari sumbu simetrinya. Berarti titik potongnya di sini. Sumbu simetrinya adalah
X sama dengan min B per 2A. Min 3 per 2 kali 1 sama dengan min 1/2. Kalau demikian, F min 1/2-nya kita masukkan ke dalam fungsi. Berarti min 3 per 2 ya, maaf ya, kuadrat ditambah 3 kali min 3 per 2. Hasilnya ini adalah min 2/4. Berarti min 2/4 yang di sini. Berarti 1/2 ya, di sini 1/2 di tengah-tengahnya. Nah, sini ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah seperti ini. Ini yang garisnya fx ya. Sekarang yang garis gx. Gx tadi adalah 2x ditambah 6. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 6. Kalau y-nya yang 0 atau gx-nya yang 0, berarti 2x tambah 6 sama dengan 0. 2x sama dengan min 6, berarti x-nya adalah min 3. Berarti min 3. Kalau kita gambarkan, motong di, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi kita gambarkan di titik potongnya di 0,6 dan min 3,0. Kalau saya garis seperti ini ya. Nah, ini persamaan dari gx. Nah, sekarang kita coba menjawab yang A. Yang A. F plus G X. Berarti Fx ditambah Gx. Fx-nya berapa tadi? Fx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x. Gx-nya adalah 2x ditambah 6. Kalau kita gabungkan, ini jadinya x kuadrat, 3 tambah 2 adalah 5x ditambah 6. Karena irisannya jadi di gabungannya adalah x elemen R juga ya. Nah, di F-nya. Di FG ya, maaf ya, di F-nya. Sehingga kalau kita gabungkan, gambarkan hasil penggabungannya. Ini kalau kita faktorkan, ini adalah titik potongnya apa? X kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Itu kita anggap Y ya. Maka titik potongnya adalah 0,6 disumbu Y. Kemudian x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu disumbu x adalah 0. Kita faktorkan ini 2 dan 3. Berarti x1-nya adalah min 2, berarti min 2,0. X2-nya adalah min 3,0. Oke ya, ada 3 titik potong. Sekarang kita cari sumbu simetrinya. Berarti kalau kita cari sumbu simetrinya, X-nya adalah min B per 2A. Berarti min 5 per 2 kali 1. Berarti min 2,5. Puncaknya berarti F min 2,5. Berarti min 2,5 ditambah 5 kali min 2,5 ditambah 6. Nah, kita hitung ya. Dikuadratkan ini ya. Min 1/4. Min 1/4. Jadi kalau kita gambarkan, ini keduanya di sebelah sini, min 1, min 2, min 3 ya. Kemudian antara 2,5 berarti di sini dia ini min 1, min 2 ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan hasil gabungannya ada kayak seperti ini. Nah, 1/4 aja ya sampai sini titik puncaknya, kembali ke, nah dia memotong di 6 ya, di 6 titik 0,6. Oke, jadi hasil gambar dari kedua gabungan kuadrat yang baru dengan posisi yang bergeser ya. Nah, sekarang yang ke berikutnya kita coba yang hasil kali. F kali Gx sama dengan Fx kali Gx. Fx-nya tadi x kuadrat ditambah 3x, sedangkan Gx-nya adalah 2x tambah 6. Kalau kita kalikan, ini berarti 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 6x kuadrat ditambah 3x kali 6 adalah 18x. Nah, ini hasilnya 2x pangkat 3 ditambah 6 tambah 6 12x kuadrat ya, ditambah 18x. Nah, ini bisa difaktorkan. Ini jadinya keluar 2 ya, 2x ya. Ini jadi x kuadrat. 2 berarti ini 6x. 18 bagi 2x adalah 9.
Oke, ini juga bisa difaktorkan. Kita ingat ya, ini adalah faktornya X plus 3. Jadi seperti ini. Ini jawabannya ya, ini jawabannya. Tapi kalau kita faktorkan, ini kita faktorkan ya. FG, X-nya bisa dinyatakan seperti ini. Nah, jadi dia memotong di 2 titik ya, maaf ya, 2 titik. Yang pertama di 0,0, ini kan 2X sama dengan 0. Kemudian X yang keduanya adalah min 3. Bisa dinyatakan dengan pakai tabel boleh. Misalnya gini, ini X-nya, hasil HX-nya kita sebut HX ya, gabungannya. Itu bisa saja misalnya min 4, ini min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kalau min 4 itu hasilnya adalah min 4, min 64 kali 2, min 128, tambah 12 kali 16 ya. 192 dikurang 72 adalah min 8. Ini min 8. Kalau min 2 adalah min 3 dulu ya, min 3 dulu. Min 3, ini min 2, min 3 tadi 0 ya. Kalau min 2 itu 2 di pangkat 3, min 8 kali 2, min 16 dikurang 12, min kurang 48 ya, plus 48 ya. 48 dikurang 36, hasilnya adalah min 4. Yang ini kalau min 1 itu kembali min 8, kalau 0, kalau 1 itu 32, kalau 2 itu adalah hasilnya adalah 100. Jadi bentuknya seperti dia muncul lagi dari, oh ya salah ini tadi ya, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Nah sekarang kalau min 3 dia 0, kalau min 4 dia min 8. Kalau min 4 dia min 8, kalau 3 dia 0. Kemudian kalau min 3 ya 0, kalau min 2 kembali ke min 4. Kalau min 1 itu min 8, kembali ke min 8. Oke. Kalau 0, 0. Kalau 1, 3, 2 ke sana ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini dari min 4, naik lagi ya. Min 4, min 3 jadi 0. Kemudian turun lagi, naik lagi ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi puncaknya ada 2, berderajat 3 ya. Nah, selanjutnya kita coba yang D. Yang D. Yang D tadi apa? Fx per Gx ya. Fx-nya adalah 3x, maaf ya, x kuadrat ya. Ditambah 3 per x ditambah 2x plus 6. Nah, kalau kita perhatikan ini bisa disederhanakan ya. Disederhanakan. Syaratnya ya apa? Tadi x elemen R dengan catatan x tidak boleh sama dengan min 3. Karena kalau min 3, 2 kali min 3 kan min 6. Kutambah 6 kan 0. Jadi ini. Di yang gabungannya ya. Nah, di gabungannya. Jadi bukan irisan lagi. Dengan syarat ya, x tidak boleh sama dengan min 3. Tapi kalau kita sederhanakan, ini jadi apa? Kita keluarkan x-nya, ini jadi x tambah 3. Bawahnya kita keluarkan angka 2. X tambah 3. Nah, ini bisa dicoret. Ternyata membentuk persamaan apa? Persamaan garis, persamaan linier ya. Garis lurus. Nah, oke ya. Nah, bisa digambarkan sendiri. Di sini kita ambil nomor 1 dengan nomor, kita coba yang nomor 6. Nomor 1 dan nomor 6. Nomor 1 dan 6. Yang pertama, fx sama dengan 2x ditambah 5. Gx-nya adalah x kuadrat. Yang diminta adalah carilah f plus g, f kali g, dan f dibagi g. Tentukan domain dari fungsi yang terbentuk ya, domain yang baru. Nah, sekarang kita tahu ini adalah domainnya apa? Di f-nya adalah elemen R, sedangkan di g-nya juga elemen R, karena tidak ada syarat ya, semua diperbolehkan memenuhi syarat. Nah, sekarang yang pertama ditanya f plus g, kemudian yang B
F dikali G. Yang ketiga adalah F dibagi G. Nah, sekarang kita coba ya soal yang pertama. F tambah G yang A, F. Karena irisannya adalah elemen R ya, di F irisan DG itu adalah sama saja dengan elemen R, maka F plus G, X itu bisa saya nyatakan Fx ditambah Gx. Fx-nya adalah 2x ditambah 5 ditambah x kuadrat. Jadi bentuknya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Ini adalah persamaan gabungan. Diminta tentukan domain fungsi yang baru. Ya, domain fungsi yang baru karena ini sudah gabungan ya. Domain fungsi yang baru adalah elemen R juga ya, karena ini memenuhi syarat semua. Nah, yang B. F dikali G, X. Nah, kita cek dulu ya. Berarti 2x ditambah 5, G-nya adalah x kuadrat. Nah, jadinya adalah 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat. Nah, ini memenuhi syarat semua, berarti di elemen R juga ya. Semua elemen R. X-nya adalah elemen R. Maksudnya gini, di mana X-nya adalah X-nya elemen R. Jadi penulisannya seperti itu. Di yang baru ya. Kemudian yang C, F per G. Nah, F per G berarti apa? 2x ditambah 5 per x kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini. Boleh dinyatakan dalam bentuk 2 per x atau plus 5 per x kuadrat. Boleh. Sama ya, sama. Nah, jadi karena ini semua boleh, kecuali x-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti di yang baru ya, itu sama saja x di mana x elemen R, tetapi x-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke ya. Ini soal nomor 6, fx-nya adalah akar x, yang kemudian gx-nya adalah akar x kuadrat min 1. Nah, sekarang kita tentukan. Ingat kalau fx di f-nya, ingat di f-nya adalah apa? X di mana x-nya harus lebih atau sama dengan 0 ya. Tapi x-nya elemen R ya, x-nya elemen R. Nah, ini. Karena tidak boleh angka negatif di bawah tanda akar. Kemudian di G-nya itu sama saja dengan X di mana X kuadratnya min 1-nya lebih atau sama dengan 0. Nah, X elemen R juga. Nah, sekarang kita gabungkan. Kalau kita gabungkan X lebih dari 0, itu sama saja kalau kita bikin garis bilangan, ini 0-nya, berarti ke arah sana. 0 boleh ya. Nah, kita arahkan panahnya ke sana, ini 0. Kemudian yang kedua, x kuadrat min 1 itu harus lebih dari 0. Ini bisa difaktorkan x plus 1, x min 1. Jadi batasnya adalah min 1 dengan 1. Nah, yang mana yang positif? Atau lebih sama dengan 0? Lebih dari 0? Lebih atau sama dengan 0? Nah, kita cek dulu. Kalau di sini 0, titik 0, 0 anggap aja x-nya 0. Berarti ini 1 dikali min 1. Itu negatif. Berarti ini negatif. Sedangkan yang kita minta adalah positif ya. Tidak diperbolehkan negatif. Jadi penyelesaiannya di sini. Oke ya, sudah. Kalau kita perhatikan, ini dihitamkan ya. Maaf ya, 0-nya boleh. Nah, kalau kita perhatikan atas dengan bawah yang bisa adalah gabungannya. Nah, berarti di F irisan di G itu adalah X di mana X-nya harus lebih dari 1, lebih atau sama dengan 1, dengan syarat X-nya elemen R. Nah, jadi sudah gabungan ini seperti ini. Ingat ya, bentuk akar harus positif. Jadi berlaku untuk D, G maupun di F. Baru kita cari yang A. Fx plus Gx ya. Otomatis akar X ditambah akar X kuadrat min 1. D-nya yang baru adalah hasil gabungan dari dua fungsi itu adalah X di mana X lebih dari atau sama dengan 1 di mana X-nya elemen R ya. Nah, sekarang kita coba jawab yang pertama. Disuruh menjumlahkan F plus G X itu sama saja dengan Fx ditambah Gx. Fx-nya sendiri apa? Akar X ya.
Gx-nya adalah akar X kuadrat min 1. Jadi seperti ini sudah merupakan jawabannya. Dan otomatis apa? Di F-nya, di gabungannya ya, di gabungannya adalah X di mana X-nya lebih atau sama dengan 1, di mana X-nya elemen R ya. Nah, ini ya. Jadi diminta tadi di dalam soal diminta carilah domain yang baru. Nah, yang kedua, yang B, perkalian ya. Yang perkalian F kali G kali X. Berarti ini Fx dikalikan dengan Gx. Fx-nya sendiri apa? Adalah akar X dikalikan dengan akar X kuadrat ditambah, dikurang 1 ya, maaf ya, dikurang 1. Nah, kalau perkalian bentuk akar bisa dikalikan ke dalam ya. Jadi ini akar X kali X kuadrat berarti X pangkat 3. X kali min 1 adalah min X. Kalau kita perhatikan domain yang baru untuk irisan tadi adalah X-nya lebih atau sama dengan 1. Nah, ini bisa saja kita cek dulu ya. Bisa saja ini kalau fungsi yang baru ini kita menemukan domain yang baru juga ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya. Nah, kita cek dulu. Kalau X pangkat 3 min X itu syaratnya di bawah tanda akar harus lebih atau sama dengan 0 ya. Syaratnya tidak boleh negatif. Nah, kalau kita faktorkan ini X-nya, ini X kuadrat ya, min 1 ya, lebih dari 0. Berarti ini X plus 1, X min 1 lebih dari 0. Berarti ada 3 titik. 0, min 1, dan 1. Min 1 duluan ya, 0 dan 1. Nah, sekarang saya ambil min 2. X-nya min 2. Berarti sama saja saya taruh di atas min 2 pangkat 3 min kali dikurang min 2 ya. Artinya ini min 8. Ini ditambah min 2 plus 2 ya. Jadinya min 6. Jadi ini negatif sebelah sini. Nah, antara min 1 dengan 0 pasti kita sebut ambil min 0,5. Berarti min 0,5 dipangkatkan 3 ditambah dikurang min 0,5. Ingat, ini kan lebih kecil ya. Min 5 dipangkatkan 3 pasti semakin kecil. Kurang dari min, semakin kecil nilai minnya ya. Tapi ini ditambah, karena ditambah 0,5 jadi ini positif ya. Positif. Nah, positif di sini ya. Kemudian setelah 0, berarti X-nya adalah 0,5. Berarti 0,5 dipangkatkan 3 dikurang 0,5. Ini kan lebih kecil dari yang ini. Berarti ini otomatis kalau yang kecil dikurang yang agak besar pasti negatif ya. Negatif. Nah, kalau 1 kita ambil 2. X-nya sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya. Dikurang 2. 8 dikurang 2 adalah 6. Jadi positif di sini. Jadi yang baru syaratnya kan lebih dari 0 ya. Syaratnya lebih dari 0 kalau di bawah tanda akar. Sehingga himpunan di F yang baru adalah apa? X-nya ada 2 tempat. Antara min 1 sampai 0 atau X-nya lebih dari 1. Jadi itu kenapa pada awal saya sudah katakan bahwa bisa saja terjadi untuk perkalian maupun pembagian bisa saja terjadi perubahan domain ya. Bukan merupakan irisannya tetapi malah ada domain yang baru. Nah, yang lalu yang terakhir, nah yang B, yang C ya. Fx dibagi Gx. Nah, Fx-nya tadi adalah akar X, sedangkan Gx-nya adalah akar X pangkat 2 min 1. Nah, syarat di bawah ini tidak boleh sama dengan, tadi kan hasil irisan di F, irisan di G, itu adalah X-nya adalah lebih atau sama dengan 1. Nah, untuk kasus ini, maka di F irisan di G-nya adalah X-nya lebih dari 1. Kenapa lebih? Karena 1 tidak diperbalikan. Kalau 1 dikurang 1 dikuadratkan adalah 1, dikurang 1 adalah 0. Oke ya? Karena X kuadrat min 1 itu harus lebih dari 1. Tidak ada sama dengannya ya. Oke ya? Ya, demikian kita sudah mempelajari tentang operasi aljabar pada fungsi ya.
baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian maupun perkalian.